Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu satu mati. Mugi kita tansah dengan sehat. Arupi datang iman kita inggih punika iman datang paugeran agami ingkang kita ugemi. Terserah napa mawon niku. Agami Islam, agami Hindu, agami Kristen, agami Katolik, agami Buddha utawi dateng kang kita yakini inggih menika kapercayan. Mugi tansah pinaringan rezeki ingkang agung inggih menika arupi haburgan ingkang tasih medal dateng koko kita boten hanya nanging janji. Mugi tansah kita mangke pinaringan rezeki arupi bondo donya ngaten. Mugi sampun mangke selamat awal ngantos ing akhir. Nah, saudara dulur YouTube dimanapun panjenengan berada, kali ini saya akan istilahnya omong-omong ngalor ngidul ngetan ngulon jare istilah katanya deleming kedabiah wis mbuh apa istilahnya jarene kanggo aku monggo istilahnya apa aja istilahnya untuk saya terserah, yang terpenting saya bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia yang lain. Nah, di sini ada suatu ucapan perumpamaan tetembungan ungel ya, bahwasanya di sini ojo wedi diino, jangan takut untuk dihina, apalagi takut dihina karena kita miskin, karena kita mungkin buruk rupa atau hal-hal yang sifatnya yang lain dari kekurangan. Boleh kita katakanlah buruk rupa, tapi kita bagus hati ya. Boleh kita dihina akan miskin harta benda, tapi kita kaya akan hati. Demikian. Nah, ada lagi ucapan ojo seneng di alam, jangan suka dipuji-puji, bahwasanya pujian-pujian itu akan membawa suatu apa ya, kita lupa diri. Mungkin saat nanti kita lupa mungkin akan menjerumuskan kita pada jurang kesengsaraan yang semakin dalam. Nah, orang yang katakanlah suka dipuji kadang-kadang mempunyai suatu tendensi atau maksud tertentu dengan perbuatannya, itu dulur-dulur. Nah, ada lagi orang penting dianggap api, tidak penting dianggap baik, tidak penting dianggap baik. Seperti saya begini, saya lebih bahagia dianggap orang gila. Saya tidak mengatakan saya orang baik, apalagi saya orang suci. Biar orang mengatakan lo mutakhir, mutakhir orang gila, alhamdulillah. Gak penting dianggap wong apik, sing penting tumindake sing apik. Yang terpenting adalah perbuatannya yang baik. Ya, berpikir kita, ucapan kita, tindakan kita itu baik, begitu. Terus ada lagi sing penting jadi wong cek. Yang terpenting jadi orang baik yang bahwasanya bisa berguna atau bermanfaat untuk kehidupan manusia lain atau demi bangsa negara dan agama kita. Nah, dengan demikian kita tidak hanya sekedar orang. Kalimat orang dengan manusia itu sangat beda dulu. Nah, dalam kehidupan diterjemahkan, orang tidak memandang sekarang ini titelnya apa-apa, tidak, tapi dari sisi kebaikan menerjemahkan. Tan ono amal sing becik ya kuwi amal nyekecani manahe ya tiada amal yang baik. Nah, itu amal mengenakan hati manusia yang lain, sedikit ilmu tapi bermanfaat bagi manusia yang lain. Tapi ingat, di situ ada kalimat jerbasuki mawa. Setiap perjuangan membutuhkan pengorbanan, waktu, tenaga, biaya, ya, bahkan nyawa kita pertaruhkan untuk mencapai suatu tujuan atau cita-cita yang kita dambakan. Kemudian, terus di sini ada kalimat dalam kehidupan sehari-hari, ojo gumunan, begitu ya.
Apa kok jonggomu? Jangan heranan. Dalam kehidupan jangan heranan bila melihat sesuatu yang kita tidak pernah melihat. Biasa saja, nyantai saja. Tapi di sisi lain kita mencari tahu kok sampai bisa begitu. Kenapa? Ada apa? Apanya itu? Nah, dari pelajaran kehidupan itu guru laku. Banyak sekarang ini istilahnya ada Mbak Google ya, Mbak Google. Cari aja di Mbak Google. Di Mbak Google sampai terjadi begitu itu apa? Cari di Mbak Google. Terus ada istilahnya ojo getunan. Kalau istilah getun itu istilahnya apa yang sudah diperbuat terus dia sesali. Jangan mudah menyesal apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah diberikan kepada manusia lain. Jangan pernah disesali lagi, terus diundat-undat, bangkit-bangkit, istilahnya begitu, okay? Terus ada istilahnya ojo kagetan. Kaget, macam bahasa Jawa, bahasa Indonesia kagetan. Bahwasanya kalau kita melihat sesuatu kagetan, kita akan mudah dididik menjadi sasaran tembak, kan begitu? Di sasaran tembak dengan diri orang ini berarti pengertiannya secara IQ, EQ, SQ-nya demikian, itu. Penjelasan singkatnya demikian. Ojo mutungan. Arti daripada mutungan adalah asa. Ingat, asa itu. Nah, apa yang kita perbuat mungkin suatu saat tersandung suatu masalah kita gagal. Jangan itu, jangan patah arang istilahnya begitu. Nah, mungkin dengan adanya begini ada sisi lain. Jadi Allah masih belum memberikan suatu istilahnya kelulusan, pasti ada sesuatu hal yang lain. Dengan demikian kita terselamatkan dari mara bahaya. Umpama suatu misal koyo istilahnya sileme perahu gabus, koyo sileme perahu gabus gitu. Terus ada lagi istilah bahwasanya mambange watu hitam. Apa mungkin istilahnya yang dari gabus? Nah, dari gabus itu kan styrofoam ya, apalagi sudah dalam bentuk perahu itu. Terus koyok kumambange watu hitam, seperti timbulnya batu kali yang berat. Apa mungkin? Mungkin kan begitu. Tidaklah mungkin mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Tapi di sini ada kalimat sindiran, bahwasanya koyo ngenteni, koyo istilahnya keleme perahu gabus styrofoam. Bisa saja seseorang yang mengunggul-unggulkan dirinya punya jabatan, pangkat, kemewahan, atau benda, pada suatu saat akan jatuh karena ditempa hujan, panas, patuh, karena keteledoran, dan akan bocor dan akan rapuh, ditimpa dengan sesuatu yang berat. Kita tahu ini. Nah, di sini ada istilahnya katakanlah terangkatnya, mengambangnya suatu batu yang berat, batu kali, watu hitam. Orang Jawa ngomong watu hitam akan mengapung. Itu kok bisa? Bisa. Kenapa tidak? Ini hanya pasemon dari penderitaan seseorang, seperti seorang kawula, kaum tua, apa miskin, akan menemukan suatu kebahagiaan tersendiri kalau memang sudah dikehendaki oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Dengan demikian, apa yang diharapkan oleh kawula, orang yang tertindas dalam satu kemalangan ya, dari para penguasa ya tadi itu, styrofoam tadi itu tadi akan mengambang, nyundul naik, dan akan menenggelamkan, ditimpalah styrofoam itu dengan batu tadi. Jadi adanya zat-zat yang lain begitu. Nah, di sini setelah itu sebagai manusia yang punya suatu katakanlah istilahnya ajaran paugeran, ada kalimat neng.
awas, eling. Tuh. Apa itu heneng? Heneng meneng, meneng, heneng, nenengnya, tapi secara fisikal, dohir, ya, dohir, diam, diamnya fisik, diamnya jasad, kan begitu, diam. Sampai diamnya fisik ini sampai juga diamnya fisik yang di dalam, yaitu fisik batin, diam, diam, heneng, hening. Nah, hening bukan berarti putih seperti baju yang saya pakai ini. Baju secara keseluruhan ini, kain ini warnanya putih, ya, bukan putih tapi bening, dibeningkan karena saking beningnya, karena begitu beningnya sesuai dengan wujud yang ditempati. Coba Anda kalau nggak percaya melihat air yang dimasukkan botol plastik, mungkin itu banyak ya merek-merek ya, bukan berarti merek, atau botol beling yang dari beling, akan sesuai dengan wujudnya. Wujud ngawujud no kawujudan sing wujud, heneng hening, awas. Nah, di sini yang awas kita siapa? Awas, hawas, eling, awas. Nah, yang kita awasi siapa? Ya bangsanya nafsu, 4 tadi. Ya bangsanya 4 ini bahasa, istilahnya secara bahasa umum itu nafsu, nafsu mutmainah, nafsu syuhiyah, nafsu lawamah, dan nafsu amarah. Nah, ini yang kita kendalikan, bukan berarti dihilangkan atau kita dikendalikan oleh nafsu, tapi kita yang mengendalikan. Jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, karena yang butuh dan ingin yaitu 4 perkara ini. Dan istilahnya di sini yang terakhir adalah healing. Healing pada siapa? Pada Allah. Di mana? Di sini. Tapi saya tidak berani menunjuk. Karena apa? Di situ ada satu kalimat. Aku ada di antara prasangka hamba. Aku jauh, aku dekat, dekat, cedak tanpa sinenggol, adoh tanpa wates, tanpa wangenan, gitu. Nah, dari heneng hening, awas eling tadi, dari 4 perkara tadi sama keblak 4 kali mau pancar minangka ingsun, bahwa lawan nafsu tadi. Nah, bahwa nafsu tadi katakanlah menjadi suatu pergerakan apabila kita dalam suatu proses kehidupan. Hawa itu apa? Hawa suatu katakanlah gelombang yang ditimbulkan dari 4 perkara tadi, tapi memunculkan 2 tadi ini. Tadi, ya, dibagi menjadi 2 hawa itu, butuh dan ingin. Setelah itu nafsu adalah perbuatan yang berbuat, nafsu yang mana, kan begitu. Makanya di situ ada kalimat akhirnya sangkan paraning mati, secara bahasa umum begitu. Sangkan dari mana, paraning kemana, kan begitu. Tapi ada satu yang lupa di tengah-tengah ini. Oke, sangkan paraning mati, dari mana dan kemana, kan begitu. Tapi biasanya di sini kita tidak pernah membahas daripada tujuan hidup. Saya banyak mendengar, banyak membaca literatur, banyak mendengar pengajian-pengajian, bahwasanya tidak dijelaskan secara detail pokok poinnya seperti demikian. Tujuan hidup itu ini, sangkan mak bapak sing ukir jiwa ragaku, Allah sing ngukir. Ya, ada yang berumah tangga sampai 5 tahun, 10 tahun, bahkan tidak dikaruniai seorang putra, kan begitu. Ada pula yang curi-curi, nyolong-nyolong. Jadi
curi-curi, nyolong-nyolong, tahu-tahu belum. Dan kemudian ada yang resmi menikah sampai 5 tahun, 10 tahun tidak dikaruniai anak atau keturunan. Itu banyak. Seperti tadi, sangkan dari mana? Mak bapak sing ngukir jiwa raga Gusti Allah sing mlaku. Nah, itu adalah guru wujud. Setelah itu ada guru laku, seperti demikian ini, saya kepada Anda kepada yang lain-lain, mungkin di majelis-majelis atau di perkumpulan atau di komunitas atau di organisasi. Paraning dumadi dundi playone kalamu nongko. Andai kata kita kembali kepada Allah, ya yang kembali itu siapa? Yang mana? Apanya? Kan begitu, dulur. Yang mati itu apanya sih? Kan begitu. Kok bisa dikatakan mati? Dunia ini mati apa dunia hidup? Kita banyak matinya apa banyak hidupnya? Kan begitu. Nah, bagaimana setelah itu nanti? Tapi satu poin yang dilupakan, yaitu tujuan hidup. Nah, akhirnya timbul multitafsir. Multitafsir. Tujuan hidup itu apa sih sebenarnya? Siapa sih yang punya tujuan hidup? Siapa yang tahu istilahnya tujuan hidup? Gak pernah dibahas tujuan hidup itu. Paling hanya sangkan paraning firman. Dari mana dan kemana setelah ini, tapi tidak pernah dibahas tujuan hidup secara detail dan dijawab secara signifikan. Nah, apa itu tujuan hidup? Kebanyakan yang saya dengar dan saya baca itu multitafsir. Nah, urip itu tegese apa? Urip itu murni, hidup itu murni, hirup, hurip, murni. Ya, urip tegese murni. Nah, urip itu murni. Setelah hidup itu murni, bagaimana kita dalam bermasyarakat, yaitu dalam satu urap. Urap tegese bermasyarakat, budaya, negara, beragama. Terjemahkan dalam satu pola kehidupan sehari-hari. Urap campur, kan? Kita makhluk sosial, tidak lepas dari ketergantungan terhadap makhluk-makhluk hidup yang lain. Setelah itu, setelah urap, urup. Apa itu urup? Urup tegese saling memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, saling menjaga, saling melindungi, saling mengingatkan. Urup saling bertukar informasi, bertukar kasih sayang, agar kita tidak istilahnya bosan menjalani proses atau ritual kehidupan. Setelah urup kembali lagi ke urip dalam arti yang sandaran vertikal. Kita tahu itu tergantung pribadi masing-masing. Nah, dari urip tadi itu yaitu bekalnya. Kelak kita akan kembali sesuai dengan pautan agama yang kita anut. Kan demikian. Sangkan paraning di sangune itu teko urip kembali ke urip yang sesungguhnya. Urip gak butuh mangan, urip gak butuh jabatan, urip gak butuh dipuji, urip gak butuh YouTube, urip gak butuh subscriber. Kan begitu dulur. Nggih. Nah, ngopi dulu sebentar. Nah, dalam mengarungi samudra kehidupan budaya ini tidak lepas dari sandungan.
Tapi orang-orang kita, bijaksana orang-orang tua kita, bukan tua umur ya. Kalau kita hormat terhadap seseorang hanya faktor usia, kita hormat, oke, itu lumrah. Tapi kalau seseorang dihormati walaupun relatif muda usia, sangat keren. Karena apa? Cara berpikir, berucap, bertindak, berwawasan melebihi dari sekedar tua usia gitu loh, tapi tua dalam pengalaman dari guru ngaji, dikaji, itu dalam proses kehidupan guru laku. Kembali akhirnya di situ sampai naik tingkat makom, yaitu guru sejati, ketemu dengan istilahnya apa yang menjadi polanya, goncei, dikulitin, diterjemahkan satu-satu, ini wujud menjadi suatu sebutan. Dan di situ adanya aku bukan aku semata, aku bahasa Maduranya Buddha ya, aku bahasa Jawa Tengahnya, bahasa Purwokerto atau Tegal, Inyong bukan, atau bahasa akunya mohon maaf yang dari timur Ambon Beta bukan, bahasa Jawa Tengahnya Pulo ya, tidak, bukan aku itu, bukan aku hanya sekedar aku mengaku aku yang bahwa, bukan, tapi aku ketemu aku yang menciptakan bumi langit dan seisinya. Makanya di situ ada kalimat aku ada di antara prasangka hamba gabut. Sopo sing weruh, siapa yang tahu akan dirinya pasti tahu akan Tuhannya. Sopo sing weruh marang pribadi ini sing paling pribadi itu bakal weruh marang ingsun. Nah, kalau sudah tahu itu, dosa-dosanya dosa yang paling besar. Kenapa? Sudah tahu kok melakukan sesuatu hal yang sifatnya dilarang oleh agama, negara, ya kan, adat, atau istilahnya hukum sosial yang sangat itu. Nah, dulur-dulur para agam kinasih kang kawula hormati saudara, untuk dimanapun panjenengan berada yang saya hormati, saya sayangi, saya kagumi, yang ganteng-ganteng, yang ayu-ayu, lanang yang mesti ganteng lah, wadon mesti, lanang mesti ganteng ya, wadon mesti ayu, orang sing lanang ganteng, orang sing wedok ayu. Mungkin itu kelainan genetika atau memang sisi penyakit kejiwaan. Semoga selalu kita mendapatkan sesuatu hal yang lebih, yaitu sehat dalam hati, keyakinan yang teguh, juga suatu rezeki yang sangat besar yaitu berupa nafas. Saudara, bila ada kata dan penjelasan yang kurang lengkap, mohon maaf. Tadi 10 menit hanya sekedar ngomong-ngomong ngalor ngidul, daripada nganggur, daripada ngerasani tanggane nggih, nanten daripada gibah begitu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu satu dumadi, kita tansah pinaringan sehat, jadi menika paugeran kita ingkang kita sanipun kukui pinaringan rezeki ingkang agung menika arupi hambegan ingkang tasih mlebet budal, boten anyelahi janji. Mugi kita tansah pinaringan selamat awal ngantos ing akhir. Amin amin amin. Rahayu.